Ya, shalom. Puji Tuhan, selamat hari Natal. Belum ya, tetapi saya yakin sudah banyak yang Natalan, gitu ya. Sudah banyak yang Natalan. Salah satunya, tadi saya ketemu Pak Rudin Bin Kamtipmas ya. Rupanya beliau dari tempat kita, beliau mau ke tempatnya Pak Edro Juwahir ya, ke GKN. Dan rupanya hari ini tempatnya Pak Edro Natalan. Ya, jadi sudah Natalan rupanya ya, sudah Natalan. Saya yakin nggak cuma gerejanya Pak Edro, tapi tentu banyak juga yang sudah bernatalan ya. Mungkin yang di Jakarta malah jauh-jauhan. Sebelum tanggal 25 sudah Natalan, karena habis itu udah pada pulang kampung ya. Di Jakarta itu banyak imigrannya, banyak yang di luar Jakarta ya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada hari ini, dan hari ini temanya bahkan sampai WL nanya, ini maksudnya piye gitu ya. Karena untuk memilih lagunya ya, karena temanya menjadi lebih dari Kristus. Sakti gitu, menjadi lebih dari Kristus. Kita selalu dikasih dogma bahwa ya Kristus itu top of the top gitu ya. Jadi kalau kita bisa lebih dari Kristus, masa sih gitu ya. Nah, coba kita lihat ayatnya, Yohanes 14 ayat yang ke-12 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang bilang ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, ini memang menjadi acuan tema kali ini, menjadi lebih dari Kristus. Karena dikatakan bahwa lebih besar ya, pekerjaan yang lebih besar. Nah, lebih besar itu memang betul-betul artinya lebih besar. Dalam bahasa aslinya disebut mezona ya, lebih besar, bisa lebih luas, bisa lebih berdampak gitu ya. Wow, bagaimana ya caranya kita bisa lebih dari Kristus? Apakah mungkin? Dan apanya yang lebih? Pekerjaan apa yang lebih? Nah, dikatakan bahwa ini konteksnya apa gitu ya. Ini konteksnya Yohanes 14 itu konteksnya Tuhan Yesus sedang perjamuan malam atau Last Supper ya, perjamuan kudus yang pertama gitu ya. Setelah Yudas pergi karena dia mau menyerahkan Yesus, lalu Tuhan Yesus bicara kepada 11 murid yang lain ya. Salah satunya adalah jangan kamu khawatir, kalau aku nanti pergi aku akan utus seorang penolong ya. Ini salah satunya ya. Jangan khawatir kemana aku pergi, nanti kamu juga bisa tahu tempatnya, supaya kita ada di satu tempat yang sama. Jadi ini berbicara tentang perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Dan salah satu yang Tuhan tekankan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang dilakukan oleh Kristus. Nah, ini konteksnya apa? Bapak Ibu harus paham, dalam teologi Kristen Tuhan Yesus itu punya dua natur. 100% dia Allah, tetapi 100% dia manusia. Maka dari itu harus dipisahkan. Mananya yang lebih besar dari Kristus? Tentu dalam konteks Kristus sebagai manusia. Kalau kita mau lebih besar dalam konteks Kristus sebagai Allah, ya nggak akan bisa, betul ya? Karena dia Allah, Allah pasti yang paling besar. Maka dari itu yang kita soroti pasti pekerjaan Kristus dalam konteks dia sebagai manusia. Yang pertama, apa sih pekerjaan Tuhan Yesus yang dalam konteks manusia? Yang pertama adalah murid. Tuhan Yesus punya murid, punya berapa?
12 Pak. Ya memang yang tercatat 12 ya. Tapi ada juga 70 murid. Ada. Bahkan di luar 70 murid ada murid-murid lain yang tanda kutip tidak terdaftar. Contoh Maria sama Marta. Masih ingat ceritanya ya? Tuhan Yesus datang ke rumahnya saudaranya Lazarus gitu ya. Datang ke sana, tapi mereka nggak termasuk 12 murid, juga nggak termasuk ke 70 murid. Artinya ya itu tetap murid, tetapi bukan secara tertulis di Alkitab. Nah, berarti murid Tuhan Yesus piro gitu ya. Memang tidak bisa dipastikan, tetapi kurang lebih hanya sekitar 100-an. Muridnya Tuhan Yesus itu ya, cuma sekitar 100-an gitu ya. Banyak apa sedikit? Sedikit ya. Karena kalau kita tahu Pak Pendeta yang cukup terkenal di kota Semarang, Pak Petrus Agung, piro jemaat ya, wis ngalahke Tuhan Yesus, betul ya. Tapi sekali lagi dalam konteks Yesus sebagai manusia. Jadi yang pertama kita itu punya power, punya kuasa untuk punya murid lebih dari Kristus. Makanya Tuhan bilang apa? Pergilah, jadikan semua bangsa. Gak ada batasannya. Kamu jangan lebih dari 100 ya. Kuotamu 100, enggak. Kita ini bahkan bisa lebih dari Tuhan Yesus gitu ya. Murid-murid kita. Paulus muridnya berapa banyak? Tidak hanya murid, Paulus bikin banyak gereja. Di kitab Wahyu aja ada 7 gereja mula-mula. Bayangin ya. Jadi artinya dari jumlah murid kita bisa melihat bahwa kita ini punya potensi lebih dari Kristus. Pertanyaan, berapa muridmu sekarang? Gitu kan? Kalau murid saya itu, kata Pak Pendeta, murid itu bisa juga anak kita. Ya boleh gitu. Nah, pertanyaan saya berapa? 2 Pak Pendeta ya. Muridnya mau loro gitu. Maaf ya, yang saya tahu ya, yang lebih dari 100 muridnya pasti, dan saya yakin betul Bu Iji gitu. Bu Iji itu muridnya lebih dari 100. Mulai dari saya sampai Pak Budi, muridnya juga ya Pak Budi ya. Ya, sampai lain-lain ada di jumlah mungkin lebih dari 100 pasti gitu ya. Tapi pertanyaan kepada setiap kita, rupanya tugas Tuhan Yesus untuk memuridkan itu punya potensi yang besar. Kita bisa punya murid lebih dari Yesus. Karena memang itu yang Yesus omong. Betul. Kalau Anda bilang, oh muridku banyak Pak Pendeta, saya pernah menginjil ke sini, sudah berapa yang kau muridkan? 20 Pak. Banyak? Ya banyak, 20 banyak. Tapi maaf ya, itu belum potensi maksimalmu. Kenapa? Karena Tuhan bilang kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Kalau murid umum 100, lebih semangat untuk memuridkan supaya kita menggenapi firman Tuhan. Jadi yang pertama bicara tentang murid, ya. Yang kedua yaitu cakupan pelayanan. Ya. Saya sempat cari-cari paling jauh itu Tuhan Yesus itu jalan kaki kemana ya, melakukan penginjilan. Tuhan Yesus itu kan kemana-mana jalan kaki. Ya, saya jadikan acuan adalah Nazaret, karena Tuhan Yesus itu tinggalnya di Nazaret, ya. Makanya kita disebut Nasrani, ya, karena Yesus itu orang Nazaret, gitu ya. Nah, dari Nazaret, Anda tahu yang paling jauh mana? Oke, Tuhan Yesus pernah ke Sidon. Kelihatannya jauh, ternyata saya lihat di peta. Dari Nazaret ke Sidon itu cuma sekitar 45 kilo. Yo, kene Solo Tigo lah ya. Ya jauh tapi ya nggak jauh banget, ya kan? Nggak jauh banget. Dan ternyata yang paling jauh cuma Yerusalem, Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca di Alkitab, Yesus pergi ke Yerusalem, itu sudah perjalanan beliau yang paling jauh. Nazaret ke Yerusalem sekitar 120 kilo. Wis paling adoh, paling jauh.
Saya yakin ini sudah dikalahkan oleh Bang Andre. Ya, Bang Andre pelayanan saya kira lebih jauh dari 120 kilo, betul ya Andre ya? Oh, dulu Pak Andre ini pas mudanya pelayanan kemana-mana loh, gitu. Luar biasa ya. Artinya apa? Dari sisi cakupan kita harusnya lebih. Aduh Pak Pendeta, saya itu tidak bisa naik motor. Gimana saya bisa melayani? Itu udah bisa naik motor paling ya dekat-dekat sinilah pelayanannya. Tidak apa-apa ya Pak Pendeta ya. Cuman 1 RT aja saya layani. Boleh, betul, setuju. Tapi saya mau bilang, Tuhan kasih kapasitas kita lebih dari dia. Kalau kita bilang, oh dari sini ke Solo, oh itu masih 100 kilo, ya kan? 120 tuh sini Jogja ya. Nah, 100 sini Jogja. Jadi kalau kita bisa melayani lebih jauh dari itu, lebih baik. Nah, tapi saya tidak bisa naik motor, Pak Pendeta, sekali lagi, apalagi naik mobil. Itu susah. Naik bis aja mabuk. Betul Mbak Ina? Betul Pak Pendeta? Oh ya dulu ya. Kalau sekarang mandang Mbak Ina yang nyetir. Ya. Tapi maksud saya kadang-kadang kita membatasi diri kita. Aku ini kene wae lah, ora usah nang ndi. Loh, ingat Tuhan Yesus bilang kita akan melayani, kita akan mendapat pekerjaan-pekerjaan yang lebih dari Yesus. Terus piye? Berarti posting firman Tuhan iso diwaca mbek wong Temanggung, iso diwaca mbek wong Surabaya, iso diwaca mbek wong Singapura nek mudeng basane ya. Tapi intinya bukankah kita sudah punya banyak kemudahan untuk bisa menyampaikan itu? Betul enggak? Statusnya Bune itu bisa dibaca orang Papua. Bisa ya? Nah, ono koncone ning ngono ya. Ya, artinya apa loh? Cakupan kita lebih luas loh. Yesus cuma 120 kilo. Kita ngambil di rumah bisa sampai mana? Puji Tuhan kalau Anda betul-betul bisa datang. Puji Tuhan. Tetapi kalau tidak, ada banyak cara untuk kita bisa melayani lebih daripada Kristus. Ingat, itu Tuhan yang ngomong. Ya. Dan Tuhan ngomongnya pasti, ya toh. Kenapa saya bilang Tuhan ngomongnya pasti? Karena dikatakan sesungguhnya, amin. Itu dalam bahasa aslinya amin. Itu dari Yesus sendiri yang ngomong pasti itu. Ya. Jadi enggak mogo-mogo kowe duwe pekerjaan luwih saka aku ya le. Aku nek bapakmu ning ngomong ngono ya. Tapi kalau Yesus enggak, ya. Saya jamin, saya garansi ya bahwa kamu akan melakukan pekerjaan lebih dari aku. Jadi kalau Yesus itu 120 kilo, kita harusnya lebih. Betul ya? Pertanyaannya sudah berapa jauh kita melakukan pekerjaan? Lah apa sih yang Tuhan Yesus lakukan 120 kilo itu? Loh, ya mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil. Coba kita lihat Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Wow. Mengajar, oke. Ya, bisa posting, bisa ini. Cuman ini Pak Pendeta, menarik sekali dikatakan bahwa melenyapkan segala penyakit. Wah, kowe panu tak tumpang tangan telung tangan panune ora mari. Marine gara-gara dikei panah ya toh. Wah, ini kok Tuhan Yesus bilang kita akan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Piye carane? Penyakit, kelemahan, dan dikatakan sekali lagi kita melakukan yang lebih dari Kristus. Wih, orang ngeri ya. Kira-kira gimana caranya?
Yang menarik, ada banyak sebetulnya kalau Bapak Ibu pelajari spirit dari kekristenan yang kemudian mengubah bentuk dunia ini. Ya, banyak. Tapi saya akan ambil satu contoh sederhana, yaitu apa? Perbudakan. Bapak Ibu tahu perbudakan? Anda nggak ngalami, tetapi perbudakan itu ada dan nyata. Dari zaman dulu bahkan sampai abad ke-20 itu masih ada perbudakan. Masih. Tapi Anda tahukah siapa yang memulai merintis secara moral sedikit demi sedikit sehingga perbudakan itu hilang? Saya kasih contoh, di abad pertama sangat lumrah bagi kerajaan Yunani, kerajaan Romawi untuk membunuh bayi. Itu lumrah. Loh kenapa? Loh, logika sederhana. Kalau bayinya ini kira-kira tidak punya prospek ke depan, ngapain dikasih makan? Maaf ya, lahir cacat. Ngapain? Buat apa? Macul udah bisa, perang udah bisa, bunuh aja. Dan itu praktek normal. Zaman itu praktek normal. Bayangin. Ya. Dan kekristenan pada abad ketiga, abad pertama kita masih di uyo-uyo lah ya, kita masih dianiaya. Tapi abad ketiga mulai mengikis itu. Ya. Ada lagi kebudayaan pada waktu itu karena religi ya, yaitu namanya pelacur bakti. Ada di dalam Alkitab juga. Pelacur bakti di kota Efesus, Paulus mengatakan ini. Apa itu pelacur bakti? Bisa aja dibayangkan aja ya, bayangin aja ya. Jadi zaman itu mereka percaya kesuburan tanah itu terjadi karena dewa dan dewi berhubungan seks. Problemnya dewa dan dewi ini angot-angotan. Ya, angot-angotan ya. Kadang libido naik, kadang libido rendah gitu ya. Nah, kalau libido rendah kan repot ya, sehingga tanah ini tidak subur. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka harus memancing supaya dewa-dewi ini terancam. Lah piye carane? Ada namanya pelacur bakti. Jadi ada perempuan-perempuan yang ada di kuil, dan pada saat-saat tertentu sebelum musim panen itu mereka memang menjadi pelacur bakti. Setiap laki-laki yang masuk ke kuil itu, tenang saja, boleh pakai semua perempuan. Supaya apa konsepnya? Dewa dan dewi melihat itu dan kemudian timbul keinginan untuk berhubungan seks dengan dewi, dan tanah menjadi subur. Ini konsepnya. Anda berkata, "Iki ora masuk akal loh, saiki." Gitu. Dulu mereka pikir itu masuk akal, ya toh, jangan tanya saya kenapa, ya toh. Tapi zaman dulu mereka pikir itu masuk akal. Lah bukankah itu moral yang sangat kacau, betul? Sama seperti tadi membunuh bayi, gitu. Itu kan moral yang kacau. Dan Kristen memulai mengikis kebiasaan itu. Tidak ada lagi pelacur bakti, tidak ada lagi pembunuhan bayi. Sampai kepada konteks yaitu perbudakan. Apa yang menjadi acuan ya? Acuannya adalah Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, imago Dei ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Di sini kita melihat Tuhan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Betul ya? Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah, perempuan juga sama, betul ya? Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Artinya ini menghilangkan ras. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak ada Yunani dan
Yunani dan Yahudi. Tidak ada hamba itu dalam terjemahan asli itu budak. Tidak ada budak atau orang merdeka, maksudnya non budak, ya. Tidak ada laki-laki dan perempuan. Ini berbicara apa? Di mata Tuhan setiap kita sama. Sing ngajar sopo Alkitab. Dari Alkitab itulah orang-orang Kristen mulai untuk menolak perbudakan. Apa siapa? Pak Pendeta tahu nggak budak-budak di Amerika itu, budak-budak di Eropa pada abad 16-17 yang ngirim itu orang Kristen. Lu setuju saya? Jadi yang jualan budak zaman itu orang Kristen. Cuma ingat, kita harus lihat ajarannya, bukan prakteknya. Ya, betul. Lo ajarannya ini lo ajarannya. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semua sama. Tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi, kita nggak pakai ras lagi. Ya loh. Saya kalau pendetanya orang Jawa saya nggak cocok. Ya, saya cocoknya pendetanya orang Batak. Itu nggak ada di Alkitab. Setuju? Tapi ada Pak Pendeta. Praktek di lapangan ada, betul. Saya tidak mengatakan tidak. Praktek di lapangan ada, rasis ada. Pertanyaannya, apakah sesuai firman Tuhan? Berarti sing salah firman Tuhan, mau wongi. Dalam konteks firman Tuhan jelas tidak ada perbedaan. Dan ini yang menjadi dasar bagi orang-orang Kristen yang kemudian menolak perbudakan. Sampai pada tahun 1647 itu ada gerakan namanya Quaker, ya, bukan Quaker Oats ya. Quaker Oats itu memang diambil dari kata Quakers ini karena ini terkenal dengan ya kebaikannya, kejujurannya gerakan ini, makanya diambil jadi Quaker Oats ya. Tapi Quaker tahun 1647 itu di Inggris ini menjadi sebuah gerakan yang nyata sehingga orang-orang Kristen ini gereja ya, orang-orang Kristen di Quakers itu kalau dia jadi anggota Quakers harus membebaskan budaknya. Pokoknya yang jadi anggota Quakers tidak boleh jualan budak, pakai budak tidak boleh. Ini pertama kali yang tertulis di dalam sejarah. Ya, tahun 1647 di Inggris pemimpinnya namanya George Fox. Lalu mulai muncul lagi gerakan anti perbudakan. Ini secara nasional. Ini tahun 1787 di Inggris. Ya, dan pendeta yang menjadi pengampu, pemimpinnya namanya William Wilberforce pemimpinnya. Tetapi William Wilberforce ini dia punya pendeta namanya John Newton. Dan John Newton ini dia ex pedagang budak. Jadi dia dulunya kulaan budak di Afrika dulunya. Terus dalam perjalanannya naik kapal menuju ke Eropa, ada badai besar dan dia berdoa, Tuhan kasihanilah kami. Dan Tuhan loloskan dia dari maut. Sejak itu dia bertobat. Tapi yang menarik, Anda tahu lagu Amazing Grace? Lali lah, liriknya. Tahu ya? Tahu lagu itu ya? Yang nyiptain itu Pak John Newton. Ya, Amazing Grace. Dia tidak melihat aku yang hina ini. Dia mengampuni karena dia tahu saya ini dulu pedagang budak. Saya ini sangat terhina. Saya ini sangat berdosa, tetapi grace yang luar biasa, amazing grace. Makanya lagu ini terkenal ya. Dan orang ini John Newton ini yang mengilhami William Wilberforce untuk membuat satu gerakan anti perbudakan. Hasilnya apa? Tahun 1807 Inggris melarang perdagangan budak. Perdagangannya tok lo ya. Orang itu kulaan neh, intine ngono lah ya. Kulaan orang itu. Ya, tapi nek wis ana stok ning omah ya wis ya teknose gitu ya. Tahun 1833 baru Inggris melarang perbudakan. Kenapa acuannya Inggris? Bapak Ibu zaman dulu negara besar itu Inggris.
Inggris itu menguasai bahkan seluruh dunia bisa dikatakan. Anda tahu benua Australia itu gede ya, sama Wonogiri gedean Australia ya. Itu gede banget ya. Tahu siapa yang punya dulu? Inggris ya. Inggris itu dari Australia sampai ke Eropa sampai ke India itu punya Inggris semua ya. Inggris kaya sekali, makanya zaman sekarang bahasa internasional Inggris. Kenapa? Karena mereka menguasai seluruh dunia zaman itu ya. Dan negara yang besar ini kemudian melarang perbudakan tahun 1833, hampir 200 tahun yang lalu. Dan ini dampaknya besar. Sampai ke Amerika tahun 1861 sampai 1865 pecah sebuah perang. Namanya Civil War. Perang saudara. Ya kalau di bahasa Indonesianya perang saudara antara utara dengan selatan. Ya. Perang mereka, tahu apa alasannya? Yang utara mereka tidak mau lagi ada perbudakan, yang selatan maunya tetap ada perbudakan. Perang goro-goro budak. Hampir 750.000 orang kehilangan nyawa dalam perang ini. Abraham Lincoln waktu itu presidennya, dia berkata apa? Satu kata-kata yang sampai sekarang dikutip adalah darah dari cambuk dibayar dengan darah dari pedang. Abraham Lincoln mengatakan bahwa perang yang memakan 750.000 orang nyawa ini seperti kita membayar hutang dari kita mencambuk budak, ya, gara-gara budak yang mati. Wah, ada banyak film tentang budak yang ngeri sekali, ya, ngeri. Bagaimana kehidupan budak itu mengerikan, dan itu yang diperjuangkan, ya, salah satunya oleh kekristenan, ya, sehingga lahirlah dari Civil War itu perbudakan di Amerika secara konstitusi dihapus, walaupun masih ada, ya. Kalau kita lihat zaman-zaman tahun 1950-an itu masih ada rasis. Tapi sekali lagi, ajaran Kristen itu menentang perbudakan. Dan ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan tadi bilang. Firman tadi bilang berkata, pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Dan pekerjaan Yesus adalah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Apa sih yang Tuhan Yesus sembuhkan? Oke, kusta, oke, pendarahan, oke, membangkitkan orang dari kematian. Pertanyaannya, dampaknya berapa banyak? Ada orang yang pendarahan 12 tahun, betul ya? Seorang perempuan disembuhkan Yesus. Pertanyaan saya, berapa orang yang terdampak dari sembuhnya perempuan ini? Ya, perempuan ini, terus mungkin kakak adiknya. Ya hanya itu aja, betul ya? Setuju ya? Coba bayangin, dari satu yang saya kasih contoh perbudakan, berapa juta orang yang memiliki dampak dari gerakan ini. Sampai yang paling booming beberapa waktu yang lalu, Amerika dipimpin oleh Barack Obama, yang jelas orang kulit hitam. Oh, itu heboh. Kenapa? Bayangkan, dari Amerika yang sangat anti orang kulit hitam sampai dipimpin oleh presiden kulit hitam. Wah, ini gerakan yang nyata. Ini melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dampaknya lebih daripada apa yang Yesus lakukan. Kalau cuma menyembuhkan orang yang buta, dampaknya seberapa? Betul ya? Loh, kita berbicara dampaknya. Makanya kalau ada orang nih kadang-kadang ngobrol sama saya bicara tentang MBG, makan
bergizi gratis. Oke, saya nggak 100% setuju semuanya, tapi ada yang bilang kenapa sih nggak dikasih duit aja ke bapak ibunya, ya, masak dewe, ya, ya, anaknya juga pasti senang dengan masakannya dan lain sebagainya. Permasalahannya bukan di situ ya. Tetapi dengan adanya MBG yang terkoordinasi seperti sekarang, dampaknya lebih besar. Dari apa? Tenaga kerja. Betul ya? Harus ada koki sendiri, harus ada pekerja sendiri, karyawan sendiri. Betul ya? Coba kalau dikasihkan ke Budarto, ya toh, Lydia, ya toh, wes nih gua anakmu, ya toh. Ya perputaran ekonominya nggak besar, ya. Makanya yang diperhatikan pemerintah tidak sekedar kasih uang gitu ya, kasih makan gratis, tetapi berbicara tentang dampaknya. Sama halnya dengan ini, perbudakan jelas dampaknya luar biasa sekali. Ya. Tapi kalau bicara tentang menyembuhkan orang buta, ya oke lah, itu mujizat, setuju saya. Tapi pertanyaannya dampaknya, betul ya? Kalau tiba-tiba Tuhan Yesus sembuhkan seseorang, dan kemudian orang itu yang tadinya nggak bisa jalan jadi bisa jalan, ya dampaknya paling besar ke orang itu tadinya nggak bisa kerja sekarang bisa kerja. That's it, selesai di situ. Ya, keluarganya yang tadinya nggak bisa makan sekarang bisa makan. That's it. Tapi kalau perbudakan, seberapa besar dampaknya? Dan ini yang Tuhan bilang apa? Kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Ya. Jadi kita juga harus pede, ya. Jujur kadang-kadang kalau majelis itu rapat, kita membahas jemaat yang sedang dalam kesusahan, entah itu kesusahan ekonomi, kesusahan masalah keluarga dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita menyerah. Wis pakai cara A, yang balik. Cara B, yang balik meneh, gitu. Masuk ke lumpur yang sama, masuk ke lubang yang sama, sampai kadang-kadang kita pusing, gitu. Iki wong kok ya ora tobat-tobat ki piye, gitu ya. Nah ini semoga menguatkan para majelis. Ingat, kita diberi kuasa, ya? Kita diberi kuasa untuk apa? Untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya salah satunya model-model ini. Ya, lebih buruk mana nih? Lebih buruk mana ya? Seorang suami yang suka mabuk dan tidak bertanggung jawab dengan orang yang lumpuh. Ayo, aku takut. Lebih buruk yang mana? Seorang suami yang suka mabuk dan tidak bertanggung jawab. Loh, itu dampaknya lebih besar. Istrinya, anaknya, betul? Nah kalau cuma lumpuh, maaf ya, bukan merendahkan yang lumpuh, cuma lumpuh ya. Ya sudah lumpuh gitu ya. Dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa produktif, itu aja. Kalau saya disuruh milih, Tuhan kasih pilihan, yo kamu mau yang mana? Tobatkan suami yang suka mabuk dan tidak bertanggung jawab ini, ditobatkan, atau membuat orang lumpuh berjalan. Saya mau tanya, dampaknya besar mana? Ya, betul ya? Paham yang maksud saya? Kadang-kadang majelis sudah struggle, stres, sampai mikirin, tapi ketika saya baca ayat ini, wow, kita ini diberi kuasa loh. Ya. Kalau kita punya visi, punya impian untuk membuat jemaat ini semakin maju ke depan, ya ayo, jangan berkata wong angel, aku nyoba 101 cara Pak Pendeta. Ya ora tobat. Ya mungkin 102 ya. Ya, mungkin yang ke 102 berhasil. Tapi intinya, ayo kita semangat. Kalau Anda punya anak yang aduh Pak Pendeta, anak saya enggak tobat-tobat. Ustaz dongake ora tobat-tobat. Saya mau bilang, kita diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus lakukan, ya? Termasuk mendoakan anak kita. Menobatkan suami gampang apa mudah? Halo, yang punya pengalaman? Kok Mbak Ana ngelirik suaminya?
Suaminya, aduh aku ketolong. Ya, Mbak Ana langsung Pak Pendeta tobat-tobat bulan gitu. Nah, itulah suami itu saya lihat di TikTok itu suami apa yang membuat istri saya marah ya toh? Satu, saya di rumah terus. Dua, saya pergi terus. Tiga, saya makan terus. Empat, saya tidak mau makan. Terus pokoknya kabeh salah itu. Tapi jujur ya, menobatkan suami sulit nggak? Sulit. Mungkin di antara kita masih ada yang berjuang sampai sekarang. Pendeta, saya tuh punya suami di rumah. Uang ini tak ada di gereja. Makanya Pak Pendeta tahunnya 25 tahun saya sendirian aja di gereja. Saya punya suami, Pak. Angel. Susah. Ada yang ngomong gampang mungkin, ada mungkin kesaksian mungkin. Oh, Pendeta habis Tuhan ketika dia tidur saya tumpang tangan, besok tobat, Pak. Ya saya seneng kalau begitu ya. Tapi saya tahu itu sulit. Pertanyaannya, apakah Anda mengamini ayat ini? Bahwa kita melakukan pekerjaan yang lebih daripada yang Yesus lakukan. Jangan menyerah. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu, mungkin saudaramu, keluarga besarmu. Bawa dia di dalam doa. Ingat, kita dikasih kuasa. Betul? Untuk melakukan pekerjaan yang lebih daripada yang Yesus lakukan, lebih berdampak. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga, pertobatan. Ya, pertobatan. Ya, Tuhan Yesus itu menobatkan berapa orang sih? Ya, kalau di dalam Alkitab 1 Korintus 15 ayat 6, ya, 1 Korintus 15 ayat 6, sesudah itu Ia, Yesus, menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, minimal ada 500 orang yang melihat Yesus bangkit. Oke, kita asumsikan aja 500 orang itu orang yang bertobat. Ya, atau mungkin kalian dua lah, 1000 orang yang bertobat. Banyak ya, banyak. Tuhan Yesus menobatkan 1000 orang. Banyak. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataannya, nyanya kecil loh ya, berarti bukan Tuhan Yesus. Perkataannya Petrus khotbah sekali, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira, bayangin, Tuhan Yesus 3,5 tahun melakukan pelayanan. Oke, kita hitung berapa tadi, 1000 lah, ya toh, dan gampang 1000 orang lah. Petrus sekali khotbah 3000 orang bertobat. Bayangin, lebih besar yang dilakukan Petrus, ya, dalam konteks pertobatan. Jadi artinya ya jangan pernah kita berhenti untuk mengabarkan Injil. Pasti berdampak. Sekarang tidak, iya, tetapi saya percaya suatu hari pasti berdampak. Kenapa? Kita punya kuasa. Kuasa yang mana? Coba kita kembali ke ayat yang awal. Yohanes 14 ayat 12. Ya. Saya baca mulai yang terakhir. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu kita sudah bahas. Tapi yang menjadi penyebabnya itu ditulis juga oleh Tuhan Yesus. Sebab aku pergi kepada Bapa. Emang kenapa kalau Yesus pergi kepada Bapa? Ingat, Yesus pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus turun. Jadi artinya kita bisa menjadi lebih daripada Kristus karena kuasa Roh Kudus. Ya, kita bisa menobatkan lebih banyak orang karena kuasa Roh Kudus. Kita bisa pelayanannya lebih berdampak karena kuasa Roh Kudus. Kalau memang yang dibutuhkan adalah kesembuhan, saya yakin Tuhan pasti berikan kesembuhan. Tapi kalau yang diperlukan pertobatan, pasti ada pertobatan. Pertanyaannya, kita mau dipakai nggak sama Tuhan? Kan itu.
Jangan berkata, wah aku tidak sanggup. Ya memang kita tidak sanggup. Saya tidak sanggup doain tetangga saya. Ya memang tidak sanggup. Cuma ingat, Yesus sudah datang kepada Bapa supaya Roh Kudus turun atas kita. Itu yang membuat kita sanggup. Itu yang membuat kita sanggup menobatkan suami kita, menobatkan anak-anak kita, menobatkan tetangga kita. Nah kalau belum, tulis di Wiskat. Ya, masih ingat ya? Tahun baru besok, tutup tahun, kita mau ada Wiskat. Doa. Biasanya doa nih piye? Tuhan, tahun ini saya pengen dapat jodoh. Tuhan, tahun ini saya mau lulus kuliah. Tuhan, tahun ini saya mau dilamar. Ya, dan seterusnya gitu ya. Target tahun ini. Tapi besok tutup tahun, wiskatmu orang ngono. Betul ya, Pak Purwoko ya, ini panitianya luar biasa ya. Wiskatnya kita adalah tulis yang menjadi ganjelanmu, yang menjadi impianmu untuk orang lain. Tuhan, aku rindu keponakanku bertobat. Tuhan, aku rindu tetanggaku bertobat. Tuhan, aku rindu dan lain-lain. Tulis. Sekali lagi Tuhan ingatkan, kita akan melakukan pekerjaan yang lebih daripada Kristus. Jangan apa mungkin ya wong kae wis 30 tahun ya kerjane mabuk tok. Apa ya ngefek tak tulis di Wiskat apa ya ngefek. Ingat, kita punya kuasa untuk melakukan yang lebih dari Kristus. Dan yang ngomong bukan saya, yang ngomong Kristus sendiri. Tetapi sekali lagi 3 hal tadi itu yang menjadi acuan kita. Tapi kadang-kadang kita melakukannya yang kebalikannya. Kita melakukan yang kita pikirkan adalah kita bisa lebih dari Kristus dalam konteks dia sebagai Allah. Contoh, lebih dari Kristus dalam arti lebih berkorban. Ada di sini yang merasa, Pak Pendeta, Tuhan itu cuma mati buat suami saya. Saya ini remuk. Saya sudah berkorban buat suami saya. Saya lebih berkorban daripada Yesus. Bener apa bener? Itu kan cuma cara pandangmu saja, ya kan? Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini yang paling berkorban. Gereja ini bisa tetap ada tuh karena saya berkorban banyak, Pak Pendeta. Saya kita ini sih paling berkorban dirinya, ya. Padahal ingat, gereja dibangun dari darah para martir. Betul ya? Jangankan sama korban Yesus di kayu salib, sama martir yang mendirikan gereja aja kita sudah kalah. Tapi kayaknya kita merasa kita ini berkorban jauh lebih daripada yang Yesus lakukan. Ingat, Yesus berkorban konteksnya dia sebagai Allah. Kita tidak mungkin lebih dari dia. Jangan kutip ayat ini. Ya, kan pekerjaan Yesus kita melakukannya lebih besar. Yesus berkorban, saya juga berkorban lebih besar. Jari sopo? Betul? Enggak. Yang kedua, kasih Kristus. Siapa di sini yang mungkin masih bergumul menobatkan anaknya, anak kita misalnya? Ada? Ingin Pak Bayu biar bosas bertobat gitu ya. Kalau makan nggak diorak-arik gitu ya, mungkin ya. Sama, saya juga bergumul ya. Ya, siapa itu kalau makan ya 10% masuk mulut, 90% disebar. Sama ya. Sama ya. Sampai saya pikir sama istri katanya nek piara pitik enak ya. Berarti ditotoli ini sekalian bersihin ya. Karena diorak-arik ya. Tapi
Kalau kita berpikir bahwa aduh Tuhan, aku tuh mengasihi anakku Tuhan. Maaf ya, Tuhan lebih mengasihi. Betul? Betul ya? Ketika kita oh Tuhan, saya tuh mengasihi suami saya Tuhan. Kenapa Engkau tidak jawab doaku? Ingat, Tuhan lebih mengasihi suamimu. Kalau kau menangis untuk pertobatan suamimu, lebih Tuhan. Betul? Kalau kau menangis demi pertobatan tetanggamu, maaf ya, Tuhan lebih dari itu. Kenapa? Kasihnya lebih besar. Ya. Tapi dalam konteks dia sebagai Allah. Maka dari itu, ya kita mengasihi, ya betul. Harus selalu mengasihi, yes. Tapi ketahuilah bahwa Allah jauh lebih mengasihi dia. Betul? Jadi gini loh maksud saya. Kadang-kadang kita itu berdoa sampai mentok kita merasa Tuhan kok kowe ora jawab-jawab tuh Tuhan. Ini dalam konteks jiwa ya, dalam konteks jiwa ya. Kita berdoa tuh anak kita tuh Tuhan. Yo senengane main dingdong, cabutan gitu. Tiap malam pegangan tiang, yang bendera. Tiap malam gitu ya, pegangan tiang ya. Tahu kenapa lah ya. Ya rupanya orang tuanya, waduh medadi opo anakku Tuhan, tobatkan. Kadang-kadang kita merasa doa kita tidak didengar, sehingga kita protes. Tuhan ini anakku loh, Tuhan aku sayang sama dia, masa Tuhan gak mau tolong? Loh, kalau kita sayang sama anak kita, maaf ya, lebih lagi Tuhan. Loh, betul tuh. Ya, kalau kita sayang sama anak, lebih lagi Tuhan. Maaf, pernah nggak Anda dalam situasi mendoakan yang kita kasih karena dia sakit? Pernah? Pernah ya? Ya, kami pernah mendoakan Joko. Sekarang kami masih mendoakan Mbak Endah. Bu Joko endingnya gimana? Kadang-kadang kita pikirnya apa? Tuhan gak sayang sama Bu Joko. Betul? Bener apa salah? Tuhan gak sayang sama Bu Joko? Salah. Kalau kami aja sayang, apalagi begitu. Karena ini nggak mungkin kita bisa melebihi kasihnya Yesus. Dalam hal pelayanan tadi oke, kita lebih dari Kristus, setuju. Tapi konteks ini enggak. Ya kan? Konteks ini enggak. Ya. Kan Om Uung juga masih mendoakan ibunda tersayang. Betul ya? Aduh Tuhan. Aduh Bu Munis. Udah berapa lama ini terbaring? Setahun atau Om? Juni. Oh berarti ya hampir 6 bulan ini ya, 7 bulan. Mungkin Om Uung ya sudah mulai kendor doanya mungkin. Awal-awal oh Tuhan itu jamah bumun Tuhan, sembuhkan itu. Udah sih ubah sopo. Guyon nih gitu. Tapi saya yakin doanya kenceng. Tapi kok ya ora dijawab-jawab gitu ya. Sampai akhirnya kita tuh Tuhan aku sayang sama bumun. Aku sayang sama ibu. Kok Tuhan gak jawab? Apa Tuhan gak sayang? Hati-hati. Kalau kita sayang, Tuhan lebih sayang. Lalu Tuhan biarkan seperti itu. Ya Tuhan punya caranya sendiri. Tapi ketahuilah satu hal, Tuhan lebih sayang. Yang ketiga yang tak boleh juga kita lakukan, kita merasa kita lebih daripada Yesus. Urusan menghakimi, ini loh ya, urusan menghakimi. Orang Kristen ini paling jago, ya, kalau menghakimi itu paling jago. Ya. Pak Pendeta juga, itu buktinya tuh pakai dihapuskan segala. Berarti kan 4 kali tidak ibadah
auto mutat. Orang ya, tenang aja ya. 4 kali tidak ibadah dicoret dari anggota gereja gitu Pak Marno, enggak ya? Kita agak rapat gitu ya. Enggak ya, supaya kita lebih menata administrasi. Tapi kembali, kadang-kadang kita merasa kita lebih mudah dan lebih berhak untuk menghakimi. Ya, saya kasih contoh sederhana supaya kita bisa jadi sebuah perenungan, ya. Kasus bunuh diri. Aku takon. Orang bunuh diri masuk surga atau masuk neraka? Ayo, diskusi panel. Wah, yang penting percaya. Kalau percaya pasti masuk surga. Ya ora lah. Kalau orang percaya terus bunuh diri wes ngono pertanyaan gue. Orang percaya terus bunuh diri. Loh, berarti ini Pak Bro. Orang percaya bunuh diri berarti orang percaya itu tidak punya pengharapan. Berarti ini percayanya fana, ini percayanya tidak sungguh-sungguh, gitu? Sehingga dia bunuh diri. Berarti sebetulnya karena dia bunuh diri jadinya tidak percaya, dan tidak percaya jadi bunuh diri ya mumet ternyata. Nah, saya tidak tahu, ya itu tidak ada yang memberitahu. Terus piye gitu. Maaf ya, kadang-kadang saya lagi kita menjudgment terlalu cepat. Ya, Tuhan Yesus itu hakim. Cuman dia hakim karena dia Allah. Karena dia Allah, dia itu mengerti masa lalu, masa depan, apa yang kelihatan dan apa yang tidak kelihatan. Apa yang akan kau lakukan, bahkan yang belum kau lakukan, Tuhan sudah tahu. Makanya dia jadi hakim yang adil. Betul? Contoh ayat. Kalau kau memandang perempuan, ya, maka kau mengingininya, maka engkau sudah berzina. Berarti kalau saya memandang Bu Harti, saya berzina. Saya tak ada kata-kata mengingini, itu dalam bahasa terjemahan yang lebih tepat adalah berpikir, ya, cabul, berpikir tidak senonoh. Ya, tapi kalau cuma lihat via, cantik ya. Boleh? Boleh, ya kan? Loh, memuji ciptaan Tuhan boleh enggak? Boleh. Waduh, boleh enggak? Pakai baju merah cantik sekali. Loh, boleh enggak? Boleh. Tapi terus delok via ngambil. Nah, itu masalah. Itu minimal bermasalah dengan bukti. Motomu gitu. Paham ya? Loh, pertanyaan saya, yang ngerti model gitu ki sapa? Hakim ngerti? Ora ngerti, sing ngerti sapa Gusti Allah. Betul ya? Gusti Allah sing ngerti isi hatimu. Cuma ngelirik gini tok. Seno, wah ini salah. Loh, ini yang tahu siapa? Tuhan. Hakim, jaksa, penuntut umum orang ngerti yakin piye bukti ini. CCTV ora iso ya toh. Makanya Pak Budi bilang, "Wah, dulu itu 15.000 bisa dapat macam-macam. Sekarang udah enggak bisa." Lah kenapa? Ada CCTV. Kacau ya. Bertobat Budi. Dulu 15.000 dapat macam-macam, itu beras, gula, 15.000. Ya. Kembali bicara tentang menjadi hakim, yang pas itu Yesus adalah Allah, karena dia sudah mengerti semuanya dan dia bisa menghakimi dengan tepat. Ngawai dewi, wis kasus bunuh diri kembali ke tadi, piye? Itu aja perdebatan. Saya kasih tahu ya, pada waktu 9/11, tahu 9/11? BTC dibom, BTC, WTC, ya, di Ponorogo, ya, itu ditabrak sama pesawat ya, di Amerika ya. Mereka menghantam itu bukan di atas, tepat di atas gedung, tapi di tengah-tengah. Yang jadi permasalahan, orang-orang yang ada di lantai lebih atas, piye meduni.
tangga darurat harus ditabrak sama pesawat, selesai. Dan banyak saksi mata pada waktu itu di WTC. Ya ini kemudian jadi program teologi, ya toh? Loncat. Mereka dari lantai sekian puluh loncat. Kenapa loncat loh? Di bawah api. Mereka mau turun tidak bisa. Tangga pemadam kebakaran orang tekan, dhuwur, dan api semakin naik. Mereka itu seperti ini api nih. Mereka di atas. Itu kan kayak direbus. Dan banyak di antara mereka memilih untuk lompat. Saya mau tanya, ketika mereka memutuskan untuk lompat, mereka tahu nggak sampai bawah ini nanti? Apa dua iman? Spiderman iso, Saya yakin dan percaya dengan kesadaran penuh ketika mereka loncat, mereka tahu mereka mati. Pertanyaan, bunuh diri nggak? Ayo. Ayo bunuh, kakek gua bunuh diri terpaksa. Itu aku hobi loh, hobinya mau bunuh diri. Ya orang gede, itu bunuh diri terpaksa. Itu orang dalan liane, saya bunuh diri baik kan terpaksa. Maaf ya. Ya pertanyaannya kembali, gitu. Ketika mereka loncat untuk terjun dari lantai sekian puluh, karena memang nggak mungkin. Perpilihannya cuma dua, terbakar pelan-pelan atau menerjunkan diri jatuh. Loh, dari sini saja kita yang maaf ya otaknya cuma sebakpao ini, kita debat panjang. Loh, teologi itu debat panjang. Buat saya, ngapain ngurusin itu urusannya Gusti Allah. Kenapa? Loh, ini masalah hakim yang adil. Sopo? Tuhan Yesus. Ketika mereka memang percaya Tuhan, ini selalu dalan. Nanti aku mati pelan-pelan tak pedun, tak langsung ketemu Gusti Allah. Ini yang bisa menilai Yesus ya, bukan saya ya. Saya yakin pasti masuk surga. Loh, bener ya? Bukan karena dia kehilangan pengharapan, bukan. Tapi ya memang Yesus lah timbang oyong ini mending ketemu Gusti Allah. Podo mati ini. Ya. Tapi bukan berarti terus dipukul rata loh ya. Ingat, bukan saya hakimnya ya. Hakimnya Tuhan. Tuhan yang mengerti isi hati kita, pikiran kita, apa yang mendorong keputusan kita. Urusan ini aja kita tidak bisa memutuskan. Kok belagu banget kita jadi hakim dadakan. Oh, tapi Pak Pendeta nggak tahu aku. Yudas Iskariot kan bunuh diri masuk neraka ya. Siapa yang percaya Yudas Iskariot masuk neraka? Duh, aku berapa? Loh, kalau saya percaya kalau Yudas Iskariot itu masuk neraka. Loh, kok iso? Ayatnya coba lihat kisah para rasul Matius 26 ayat 24. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Ingat ya, ini Tuhan Yesus yang bilang loh ya. Ya, ini Tuhan Yesus yang bilang. Matius 26 ayat 24 berkata, anak manusia, maksudnya Yesus, memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan disalib, akan dihianati, itu tertulis. Akan tetapi, jelas Yesus bilang apa? Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Bahkan kalimatnya adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, Yudas Iskariot pasti di neraka, pasti. Cuman kalau bukan Yesus yang mengadili, siapa kita? Kadang-kadang kita melihat salah nih, ya. Jangan terlalu cepat menghakimi. Satu, ya ini cuma cerita saja, tetapi menarik. Ya. Dikatakan begini, ada orang yang datang ke gereja dan tiba-tiba dalam tengah ibadah
handphonenya nyala. Langsung majelis melirik, pendeta juga marah, duduk sebelahnya langsung berisik, kamu mengganggu ibadah. Sejak itu dia nggak datang ke gereja, gitu. Tapi begitu dia masuk ke diskotik, ya, dan ketika dia sedang minum whisky, rupanya dia nyenggol botol whisky-nya jatuh pecah. Pelayannya datang, nggak apa-apa Pak, nggak kena beling, oh enggak, dikasih lap, dibersihkan, botolnya yang hancur dibersihkan. Udah Pak, duduk sini dulu, tak ambilin minuman baru. Dan sejak saat itu tiap hari dia pergi ke diskotik. Loh bener kan? Loh, kenapa? Karena penerimaan. Kadang-kadang kita jadi hakim, ya. Padahal ingat, ya memang kita melakukan pekerjaan yang lebih dari Kristus. Tapi orang kabeh, ada yang lebih dari Kristus tadi saya sudah jelaskan. Tapi ada juga yang tidak. Serahkan itu kepada Kristus. Pengorbanan di kayu salib itu ben Kristus. Orang sok-sok yes setiap Paskah melu di salib. Lu ada ya di video-video itu pada waktu perayaan Paskah drama jadi Yesus, ya toh. Lalu pas digiring, dipecut sama tentara Romawi, kena pecut tenan, ngamuk. Yesusnya ngamuk. Ya memang susah jadi Yesus, betul ya? Nggak mungkin. Ya sudah, serahkan itu kepada Yesus. Yang kita bisa lakukan ya tadi itu, ayo penginjilan, ayo kita beritakan seluas mungkin. Dan saya yakin dan percaya pelayanan kita pasti lebih berdampak dari yang Yesus lakukan. Karena Yesus yang mengatakan, ya. Amin.